فقد قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Diwajibkan atas kamu, kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu sekalian tanpa kecuali. Idza hadara ahadakumul maut, apabila kematian hadir kepada salah satu di antara kalian, menjemput, datang. In taraka khairan, apabila dia meninggalkan harta, al-wasiyatu. Nah, diwajibkan al-wasiyatu, yaitu berwasiat. Lil walidaini wal aqrabin, untuk kedua orang tua dan kerabat. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Wasiatnya baik, isinya juga baik. Haqqan 'alal muttaqin, itu adalah suatu kewajiban bagi mereka yang bertakwa. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu, barang siapa baddalahu, mengubah, mengganti wasiat itu, ya, ba'dama sami'ahu, setelah dia mendengarnya, fa innama ismuhu, maka dosanya, 'alal ladzina yubaddilunah, akan menjadi beban, dosanya akan tertumpah, ya, kepada mereka yang merubahnya. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah sami', maha mendengar, alim, maha mengetahui. Faman khafa min musin janafa, dan siapa yang khawatir, ya, siapa yang khawatir, apa kekhawatirannya? Min musin, bahwa pemberi wasiat itu janafa, dia berlaku berat sebelah, ya, tidak adil. Au isma, atau dia berlaku salah, tidak ada niatnya untuk berat sebelah, tapi dia salah dalam wasiatnya. Fa innama fa aslaha bainahum, maka kemudian dia mendamaikan, diluruskan wasiat itu, disesuaikan dengan ketetapan Allah. Yang kelirunya diluruskan, ya, yang salahnya dikembalikan kepada aturan. Fala isma alaih, maka dia tidak berdosa. Ungkapan fala isma alaih ini bukan hanya sekedar tidak berdosa, tapi juga sebenarnya mengandung pujian, ya, karena ini meluruskan yang salah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun, maha penyayang. Saudara-saudaraku, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersama-sama membaca dengan lidah kita pada hari ini 3 ayat 180, 181 dan juga saya sambung tadi 182, karena ini berkaitan dengan satu tema tentang wasiat. Wasiat yang dalam sebagian keadaan itu sangat penting, terkait dengan harta yang dimiliki oleh seseorang. Kalau bapak-bapak dan saudara, ya, ini bahasan awal kita, apa hubungannya? Kan kalau dalam penjelasan para ulama itu ada tanasubul ayati wassuwar, ada hubungan antara surah-surah dan antar ayat. Apa hubungannya antara ayat ini dengan sebelumnya? Kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu pasti, ya, bahwa setiap ayat yang datang setelah ayat yang sebelumnya itu pasti ada kaitannya. Apa kaitannya ayat ini dengan sebelumnya?
Apa kaitan ayat ini juga dengan setelahnya? Kalau kita lihat dalam ayat sebelum ini, ya, bahasannya adalah kutiba alaikumul qisos, adalah tentang kisos. Kisos yang terkait dengan pembunuhan atau pertumpahan darah. Kita sudah bahas pada majelis yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan jiwa manusia. Maka salah satu min akbaril kabair, dosa yang paling besar, itu adalah membunuh seseorang yang tidak boleh dibunuh. Membunuh orang lain yang tidak berdosa, tidak boleh dibunuh menurut syariat. Itu salah satu dosa yang paling besar. Nah, ayat berikutnya tentang wasiat, ini adalah ayat yang berbicara tentang harta. Dan kita tahu bapak-bapak, saudara-saudara, bahwa salah satu sebab yang banyak menyebabkan pertumpahan darah adalah karena perselisihan harta. Dan perselisihan harta itu yang banyak sekali terjadi bukan antara orang yang berjauhan, tetapi justru ya, sering terjadi antara orang yang sedarah dalam satu keluarga, antara saudara dengan saudara yang lain, antara anak dengan saudara meninggal, antara keluarga dekat dengan keluarga jauh. Bahkan kalau kita lihat pertumpahan darah yang pertama yang terjadi di bumi Allah ini, ya, antara dua anak Adam alaihissalam, itu juga tidak lepas dari harta. Yang satu profesinya bertani, yang satu profesinya beternak. Ketika disuruh berkurban, yang satu memberikan hasil usahanya yang terbaik, harta. Yang satu memilih hasil yang tidak baik. Maka Allah terima dari yang baik. Cemburulah, irilah, marahlah. Maka kemudian terjadi pertumpahan darah. Jadi pembunuhan pertama di atas bumi Allah itu tidak lepas dari masalah yang terkait dengan harta. Nah, karena itu di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan ya, kepada kita bagaimana menyikapi harta. Harta itu berlaku pada manusia, ada pada manusia ya, pada saat dia hidup. Dan juga harta itu kemudian menjadi tarikahnya atau warisannya ketika dia sudah meninggal. Nah, ada masa ketika hidup sehat, lalu kemudian mulai menurun, mendekat kepada kematian. Ayat ini memberikan tuntunan pada saat semakin mendekat kepada kematian. Itu pokok dari ayat ini. Jadi tuntunan terkait harta itu bapak-bapak saudara itu detail di dalam Al-Quran. Baik pada saat kita sehat, kayak apa kita pakai harta itu. Bagaimana mencarinya, bagaimana menginfakkannya, bagaimana menghabiskannya. Lalu pada saat kesehatan kita sudah makin menurun, sudah tidak bisa kontrol sepenuhnya. Kalau dalam bahasa ayat ini, hadara ahadakumul maut, ay asbabul maut. Mata yang terang jadi rabun, ya. Kaki yang semula kuat lari tiba-tiba kok goyang-goyang. Nah, itu sudah asbab, udah mulai. Maka saat seperti ini ada aturannya juga. Itulah indahnya Islam. Alhamdulillah.